sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan perjalanan sejarah tentang periode masa-masa akhir Kekhalifahan Utsmani di Turki, sebelum runtuhnya di tahun 1924, tepatnya pada bulan Maret. Ayo kita ikuti perjalanan kisah sejarahnya berikut ini. Sejarah kekhalifahan di Turki berakar pada berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah, yang merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Kekhalifahan ini didirikan pada awal abad ke-14 oleh Osman I, seorang pemimpin suku Turki kecil yang bermukim di Anatolia, wilayah barat daya Turki modern. 1. Awal berdirinya Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada awalnya, Utsmaniyah hanya merupakan sebuah kerajaan kecil yang berjuang melawan Kekaisaran Bizantium di barat dan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya di wilayah tersebut. Namun, di bawah kepemimpinan Osman I dan anaknya, Orhan, Utsmaniyah mulai memperluas wilayahnya. Mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah di Asia Kecil dan bahkan menyeberang ke daratan Eropa, mengambil alih kota penting seperti Bursa dan Edirne, Adrianopel, yang menjadi ibu kota pertama mereka. 2. Penaklukan Konstantinopel, 1453. Salah satu momen paling penting dalam sejarah kekhalifahan ini adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II yang kemudian dijuluki sebagai Mehmed Sang Penakluk. Kota ini, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium dan simbol kekristenan di timur, berhasil ditaklukkan oleh pasukan Utsmaniyah setelah pengepungan panjang. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Utsmaniyah menjadi kekuatan besar di kawasan Eropa dan Asia, serta menjadi titik penting bagi dunia Islam karena kota itu kemudian diganti namanya menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota kekhalifahan. 3. Puncak Kejayaan Utsmaniyah, abad ke-16. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman I, Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman Sang Pemberi Hukum, Kekhalifahan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah membentang dari Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Sulaiman juga terkenal karena reformasi hukum dan pemerintahan yang mengokohkan kekuatan dan stabilitas Utsmaniyah. Pada masa ini, Istanbul menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. 4. Kemunduran dan tantangan. Setelah masa kejayaan Sultan Sulaiman, Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, kekhalifahan ini menghadapi tantangan internal berupa korupsi, perebutan kekuasaan di antara bangsawan, dan kelemahan militer. Kedua, tantangan eksternal juga datang dari negara-negara Eropa yang semakin kuat, terutama setelah terjadinya revolusi industri. Kekaisaran Rusia, Austria, dan negara-negara Eropa lainnya sering melakukan peperangan melawan Utsmaniyah untuk memperluas wilayahnya sendiri. 5. Abad ke-19 dan Reformasi Tanzimat. Pada abad ke-19, Sultan-Sultan Utsmaniyah mencoba memperbaiki keadaan melalui serangkaian reformasi yang dikenal sebagai Tanzimat. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan, militer, dan ekonomi Utsmaniyah agar lebih modern dan dapat bersaing dengan negara-negara Eropa. Namun, reformasi ini hanya memberikan dampak sementara, dan kekhalifahan tetap dalam kondisi yang lemah. 6. Perang Dunia Pertama dan runtuhnya kekhalifahan. Kekhalifahan Utsmaniyah kemudian terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, memihak blok Jerman dan Austria-Hongaria. Kekalahan dalam perang ini menyebabkan Utsmaniyah harus kehilangan sebagian besar wilayahnya yang tersisa. Pada tahun 1920, Perjanjian Sevres menandai pembagian wilayah Utsmaniyah oleh negara-negara pemenang perang. 7. Pembubaran kekhalifahan,
1924. Kekhalifahan secara resmi dibubarkan pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin nasionalis yang mendirikan Republik Turki. Pembubaran ini sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan kekhalifahan yang telah berjalan selama lebih dari 600 tahun. Atatürk berusaha mengubah Turki menjadi negara sekuler dan modern dengan banyak reformasi yang menghapus pengaruh agama dalam pemerintahan. Dengan dibubarkannya kekhalifahan pada tahun 1924, berakhir pula era kekhalifahan Islam yang telah berusia lebih dari 1000 tahun sejak masa Khalifah Rashidin. Kekhalifahan Utsmaniyah tetap menjadi simbol kejayaan dan warisan penting dalam sejarah Islam dan dunia hingga saat ini. Sahabat inspiratifku, mari kita simak kembali kelanjutan perjalanan sejarah kekhalifahan berikut ini. Bagaimana kelanjutan perjalanan sejarahnya? Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali berikut ini. Sejarah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman merupakan salah satu kekhalifahan Islam terbesar dan terpanjang dalam sejarah, yang berlangsung dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Berdiri pada tahun 1299, kekhalifahan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17 dengan wilayah yang mencakup sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Namun, pada awal abad ke-20, kekhalifahan Utsmaniyah runtuh secara bertahap akibat berbagai faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Berikut ini adalah ringkasan sebab-sebab utama dan pihak-pihak yang diuntungkan dari keruntuhan ini. A. Faktor internal. 1. Kelemahan administratif dan militer. Kekhalifahan Utsmaniyah yang sangat luas menyebabkan kesulitan dalam hal administratif dan pengawasan. Sistem pemerintahan yang tidak efisien dan korupsi merajalela di kalangan pejabat dan birokrat. Militer, yang dulu sangat kuat, semakin lemah dan tidak mampu mengatasi pemberontakan internal maupun ancaman eksternal. Janissary, pasukan elit Utsmaniyah, menjadi kurang efektif karena mereka terlibat dalam politik dan seringkali memberontak terhadap sultan. 2. Masalah ekonomi. Kesultanan mengalami masalah ekonomi serius sejak abad ke-18. Banyaknya wilayah yang hilang karena kekalahan perang berdampak langsung pada pendapatan negara. Kebijakan ekonomi yang kurang efektif serta ketergantungan pada pajak dan pinjaman dari negara-negara Eropa semakin memperburuk kondisi keuangan kekhalifahan. 3. Kemersootan moral dan budaya. Berkurangnya dedikasi dan moralitas di kalangan pejabat, pemimpin, dan rakyat secara umum turut mempercepat kemunduran. Gaya hidup hedonis dan boros yang diadopsi oleh kalangan elit Utsmaniyah juga berdampak negatif pada pemerintahan. 4. Gerakan reformasi yang tidak efektif. Usaha reformasi seperti Tanzimat, 1839-1876, gagal membangkitkan kembali kekhalifahan. Meskipun beberapa upaya dilakukan untuk memperkuat militer, modernisasi ekonomi, dan administrasi, reformasi ini justru mengundang intervensi negara-negara Eropa dan menimbulkan konflik internal. B. Faktor eksternal. 1. Intervensi negara-negara Eropa. Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Rusia, menganggap Utsmaniyah sebagai orang sakit Eropa, dan memanfaatkan kelemahannya untuk kepentingan masing-masing. Kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Crimea 1853, 1856, dan Perang Rusia-Turki 1877, 1878, menyebabkan hilangnya banyak wilayah dan semakin menurunkan wibawa Utsmaniyah di dunia internasional. Eropa juga menyebarkan paham nasionalisme di wilayah-wilayah Utsmaniyah untuk memicu pemberontakan. Ini menyebabkan banyak negara seperti Yunani, Serbia, dan Bulgaria merdeka dari kekuasaan Utsmaniyah.
2. Perang Dunia Pertama, 1914–1918. Kekhalifahan Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama di pihak Jerman dan Austria-Hongaria melawan sekutu, Inggris, Prancis, Rusia, dan lainnya. Kekalahan di berbagai front seperti Gallipoli dan Mesopotamia melemahkan militer Utsmaniyah secara signifikan. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, kekhalifahan harus menandatangani Perjanjian Sèvres 1920 yang sangat merugikan dan memecah wilayah Utsmaniyah. Wilayah-wilayah Utsmaniyah di Timur Tengah seperti Palestina, Irak, dan Suriah diambil alih oleh sekutu dan dijadikan wilayah mandat. 3. Gerakan Nasionalis Turki. Mustafa Kemal Atatürk memimpin gerakan nasionalis untuk melawan campur tangan asing dan mengakhiri kekuasaan Sultan. Pada tahun 1922, Atatürk secara resmi menghapus kesultanan, dan pada tahun 1924, ia membubarkan kekhalifahan. Berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 dengan pemerintahan sekuler menandai berakhirnya kekhalifahan Islam Utsmaniyah. Atatürk berupaya memodernisasi Turki dengan model Barat, menjauhkan negara dari simbol-simbol Islam. C. Pihak-pihak yang diuntungkan. 1. Negara-negara Eropa. Inggris dan Prancis diuntungkan dengan pembagian wilayah Utsmaniyah melalui mandat Liga Bangsa-Bangsa, menguasai wilayah yang kaya sumber daya seperti minyak di Irak dan Palestina. Rusia dan Italia juga mendapatkan pengaruh di Balkan dan wilayah Utsmaniyah lainnya. Meskipun Rusia mengalami revolusi Bolshevik pada tahun 1917. 2. Kelompok nasionalis Turki. Mustafa Kemal Atatürk dan gerakan nasionalis Turki diuntungkan karena mereka berhasil meraih kedaulatan penuh atas wilayah Turki modern dan mendirikan republik. Kaum nasionalis berhasil mengubah Turki dari kekhalifahan yang berbasis agama menjadi negara nasional sekuler, lepas dari pengaruh sultan dan ulama. 3. Kelompok nasionalis di wilayah Utsmaniyah. Negara-negara seperti Yunani, Serbia, Bulgaria, dan Armenia berhasil merdeka atau mendapatkan wilayah dari Utsmaniyah, terutama di Balkan. Kelompok nasionalis Arab di Timur Tengah juga mendapatkan momentum untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan asing, meskipun kemudian dikuasai oleh mandat Inggris dan Prancis. Kesimpulan: runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal seperti kelemahan administratif dan militer, masalah ekonomi, dan ketidakmampuan reformasi, serta faktor eksternal seperti intervensi negara-negara Eropa, Perang Dunia Pertama, dan gerakan nasionalis Turki. Kekhalifahan Utsmaniyah tidak mampu lagi mempertahankan kekuatannya dan akhirnya runtuh, membuka jalan bagi Republik Turki modern. Keruntuhan ini menguntungkan negara-negara Eropa yang membagi wilayah Timur Tengah, serta kelompok nasionalis Turki yang mendirikan negara sekuler yang mandiri. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, sampai di sini dulu perjalanan sejarah yang dapat saya sajikan. Terus ikuti kelanjutannya di video selanjutnya di Safir Channel yang keren bikin inspiratif kita semua. Semoga bermanfaat, dan atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Hussein undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.